Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, tenaga pendidik, guru SMP Negeri 7 Tanjung Pandan, yang Bapak banggakan, anak-anak pengurus OSIS SMP Negeri 7 Tanjung Pandan, dan khususnya calon siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Tanjung Pandan tahun pelajaran 2022-2023. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan upacara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah, yang mana hari Senin yang lalu seluruh sekolah SMP sederajat itu melaksanakan hari pertama MPLS. Kita karena ada kegiatan memeriahkan Idul Adha, maka kegiatannya diundur di hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna pelaksanaan MPLS kita di SMP Negeri 7 Tanjung Pandan. Sebelum Bapak menyampaikan arahan kepada anak-anak khususnya kelas 7, sebelumnya di depan kalian ini ada beberapa orang guru yang nantinya akan selalu bersama kalian di SMP Negeri 7 Tanjung Pandan ini, yang akan menjadi pembimbing, pembina, sekaligus menjadi orang tua kalian di sekolah. Bapak Ibu guru yang saya sebutkan namanya bisa nanti maju satu langkah ke depan supaya anak-anak mengetahui. Nanti tolong maskernya dibuka sementara biar tahu wajahnya ya. Baik, yang pertama Bapak perkenalkan Ibu Dr. Anda Retno Sulistiawati. Beliau ini adalah guru bahasa Inggris yang nanti insya Allah akan mengajar di kelas 7, dan juga tugas tambahan beliau menjadi wakil kepala sekolah. Inilah Bu Retno. Kemudian yang kedua Ibu, tidak kelihatan, Ibu Astika Widyastuti SPD. Beliau ngajar mata pelajaran IPS dan tugas tambahannya sebagai wakil kurikulum yang mengatur roda pemerintahan SMP 7 khususnya bagian KBM. Ini Bu Astika. Terima kasih. Selanjutnya Ibu LP Marian SPD. Beliau guru mata pelajaran IPA. Insya Allah juga nanti akan mengajar di kelas 7 sama dengan Bu Astika. Selanjutnya Ibu Khairiyah. Beliau ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian Ibu Umi Nurwahyuni SPD. This is English teacher. Bu Umi ini ngajar bahasa Inggris, nanti mungkin juga akan mengajar sebagian di kelas 7 ya. Ya Bu Umi ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Nova Oktaviani SPD. Beliau guru bahasa Indonesia sama dengan Ibu Khairiyah. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Perlita SPD. Beliau ini mengajar mata pelajaran mulok prakarya. Kelas 8, 9 berbeda dengan kelas 7 ya. Nanti mungkin Bu Perlita masih mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Selanjutnya Ibu Meliana SPD. Beliau mengajar mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya Ibu Gita Nurgianti. Beliau mengajar mata pelajaran IPS. Mungkin nanti insya Allah juga mengajar sebagian di kelas 7. Jadi akan bertemu dengan anak-anak kelas 7. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Herniwati SPD.
Beliau ini mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia nanti di kelas 7 dan juga tugas tambahnya sebagai pembina perpustakaan. Ya. Perpustakaan kita namanya Juari. Juari itu ada singkatannya, ada artinya. Nanti kalian tahu sendiri ya. Terima kasih Bu Erni. Selanjutnya silakan maju. Ibu Sri Suni Hikmatina, SPD. Beliau ini guru bahasa Inggris. Mengajar di kelas 7 juga ada nanti. Kelas 8 juga ada, kelas 9 juga. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya Ibu Temu Wardani. Kalian akan selalu bertemu dengan beliau. Namanya Bu Temu. Beliau mengajar mata pelajaran IPA di kelas 8 dan kelas 7 ya, sebagian kelas 7. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Haji Wiji Utoyo MPD. Beliau ini mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 dan kelas 9. Untuk mata pelajaran non-Islam nanti juga akan diajar oleh Ibu Retno tadi. Nah, ini Ibu Retno nanti yang ngajar mata pelajaran khusus agama Kristen Protestan ya. Selanjutnya terima kasih Pak Widi. Pak Moko Ginta SPD. Beliau mengajar mata pelajaran matematika di kelas 8 dan 9. Nanti yang 8 dan 9 bertemu dengan Pak Moko. Terima kasih Pak Moko. Selanjutnya Pak Pedian Ihsan, SPD. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 sebagian. Nanti bersama dengan Bu Herni ya, dan juga ada di kelas 8. Terima kasih Pak Pedian. Selanjutnya Pak Noprian. Nah, Pak Noprian ini guru BK, bimbingan konseling. Mulai sekarang hilangkan asumsi setiap siswa yang masuk ke ruang BK itu selalu bermasalah. Itu salah. Ya, jadi ruang BK itu tidak hanya untuk siswa yang bermasalah. Siswa yang berprestasi pun juga sebetulnya bisa berada di ruang BK. Namanya konseling. Ya. Jadi BK itu bukan bagian kesalahan, bimbingan konseling. Karena kita persepsi selama ini kalau masuk ruang BK itu pasti ada kasus, pasti ada masalah ya. Sekarang kita ubah image, persepsinya kita ubah. Yang berprestasi bisa konsultasi, Pak saya ini begini, kira-kira nanti kalau SMA saya masuk ke SLTA masuk ke jenjang mana, SMA atau SMK, nah seperti itu. Jadi jadikan tempat kalian untuk mengadu, terutama yang berkaitan dengan masalah kegiatan KPM. Kalau utang jangan ngadu ke guru BK ya, karena bukan bagiannya. Jadi bagian sekolah ya. Nah ini bagiannya Pak Noprian, tuh guru BK ya. Ganteng beliau. Karena laki-laki, kalau perempuan cantik ya. Tidak mungkin disebut cantik. Terima kasih Pak Nopri. Selanjutnya teman semakan setidur, tidur enggak ya? Nah, namanya Pak Rahman Al-Hakim, SPD. Beliau ini ngajar mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya kelas 7. Jadi kelas 7 mapelnya jadikan satu, seni, budaya, dan prakarya. Kalau kelas 8, seni budaya saja. Coba anak-anak kelas 7 semuanya noleh ke sebelah kiri. Semuanya, kiri. Nah, terlihat tidak dinding itu lukisan? Kelihatan? Nah, yang melukis itu itulah orangnya, Pak Rahman Al-Hakim dengan Pak Nopri. Nah, itu hasil karya pelukis Sijok dan pelukis Turki. Ya, Pak Rahman itu orang Turki itu. Keturunan. Terima kasih. Selanjutnya maju Pak Damiri Saputra. Beliau ini ngajar mata pelajaran matematika di kelas 8 dan 9. Fokusnya di kelas 9 nanti Pak Damiri. Terima kasih. Kemudian yang
Paling ujung Pak Heru Hedi Prasetyo. Beliau ini ngajar mata pelajaran PJOK, ya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Di kelas 7, nanti mengajar PJOK kelas 7. Tugas tambahnya juga sebagai wakil kesiswaan di SMP Negeri 7 Tanjung Pandan. Berikutnya yang tidak ada di barisan sebelah kiri, yang ada di sebelah kanan, yang pegang kamera itu, ya, bujangan, itu bujang ting-ting. Pak Yordan SPD, beliau ini ngajar nanti pelajaran TIK. Kelas 7 ada pelajaran TIK sekarang, komputer, pelajaran komputer dan pelajaran mulok. Ada 2 mapel nanti yang diajarkan. Itu Pak Yordan. Selanjutnya yang di belakang, bisa maju sedikit Pak Edi, biar anak-anak tahu. Nah, itu yang belakang Pak Edi. Pak Edi Haryadi Setianegara. Suryagama ya. Panjang gila nama Pak Edi. Beliau nanti ngajar pelajaran pendidikan agama Islam dan tugas tambahannya pembina imtak di sekolah ini. Nanti kalian akan selalu bertemu dengan Pak Edi. Nah, selanjutnya silakan Pak Asep. Ya, ini Pak Asep Rosmajadi, ya, noleh ke belakang. Beliau ngajar PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan kelas 8 dan kelas 9. Tugas tambahannya sebagai pembina UKS, ya. Ruangannya ada di ruang UKS di sebelah kanan, ya. Sebelah kiri kalian. Nanti kalian harus kenal dengan lingkungan sekolah karena namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Harus tahu tradisi kebiasaan yang selama ini masih berakar di siswa zaman sekarang, zaman akhir zaman ini. Siswa itu cenderung tidak mengetahui, tidak mengenal guru yang ada di sekolahnya. Terlebih guru itu tidak mengajar di kelasnya. Kalau dia tidak kenal dengan guru yang ngajar di kelasnya, wah itu keterlaluan, ya, keterlaluan. Kalau kami dulu, kalau bapak dulu sekolah, semua guru kenal satu persatu karena mereka jumlahnya sedikit. Paling 30 orang, 20 orang, mudah mengenalnya. Nah, Bapak berharap siswa kelas 7 ini harus mengenal guru-gurunya. Meskipun Bapak Ibu guru tidak mengajar di kelas kalian. Tidak boleh cuek. Ya. Tidak boleh cuek. Dari sekarang sudah harus mulai mengenal satu persatu. Ketemu di jalan, pagi Bu, Assalamualaikum, gitu. Tegur, sapa, senyum, ya. Harus dibiasakan begitu, ya. Ketemu Pak, Bu, gitu. Sambil senyum, ya. Nah, harus dikenal, harus mengenal satu-satu. Sekolah kita ini luas, kalian juga harus mengenal lingkungan sekolah. Mana ruangan TU, mana ruangan guru, mana ruangan kepala sekolah dan wakil, mana ruangan OSIS, mana aula, perpustakaan, IPA. 3 hari inilah waktu kalian untuk mengenal bagian-bagian itu. Jadi suatu saat ketika sedang belajar, Bapak Ibu guru di kelas minta tolong, coba nak tolong ke ruang TU, tolong Ibu mintakan kertas. Nah, bingung. Tidak tahu ruang TU. Begitu masuk WC rupanya. Nah, ya, karena tidak tahu. Jadi semua ruangan yang ada di sekolah ini nanti wajib diketahui, termasuk juga tempat pembuangan sampah akhirnya, uang rumah komposnya, ya, kemudian WC-nya. WC kita ini tersebar, ada yang sebelah kiri, ada yang di depan perpustakaan, ya. Nah, jadi silahkan nanti harus mengenal warga sekolah dan mengenal prasarana yang ada di sekolah ini. Karena memang MPLS ini tujuannya itu salah satunya. Dan yang ketiga, mengenal karakter yang ada di sekolah ini. Karakternya seperti apa. Ya. Insya Allah sekolah kita ini sudah berangsur-angsur mengarah ke hal yang positif.
Oleh karena itu, Bapak secara pribadi dan secara kedinasan mewakili SMP Negeri 7 Tanjung Pandan mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mau bersekolah di SMP Negeri 7 Tanjung Pandan. Khusus kepada orang tua, sampaikan ucapan terima kasih ini kepada orang tuanya, bahwa orang tuanya sudah bersedia menitipkan anaknya, menitipkan kalian di sekolah ini. Kami selaku pemegang amanah, insya Allah akan menjalankan amanah ini, mendidik kalian menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat, tidak hanya dunia saja, ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita harus saling mendukung, ya, saling bekerja sama, karena setiap bagian harus bisa bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Kalau ada hal yang kurang dalam perjalanannya, yaitu hal yang biasa, ya. Mudah-mudahan anak-anak kelas 7 ini semuanya nanti betah di sekolah ini. Kalau ada masalah silahkan kalian ceritakan dengan wali kelas, dengan guru BK atau dengan kepala sekolah, ya. Itu harapan kami tentunya, dan mudah-mudahan selama 3 hari ini kalian dalam kondisi sehat, karena MPLS ini wajib, tidak boleh tidak ikut sebagai syarat untuk menjadi siswa SMP 7. Kalian ikut MPLS. Yang tahun ini belum bisa ikut MPLS, maka tahun depan dia wajib ikut. Syaratnya begitu, ya. Usahakan selama 3 hari ini jangan sampai tidak hadir, kecuali sakit betul-betul tidak bisa secara fisik ke sekolah. Tapi kalau alpa, maka kalian tidak lulus dan tahun depan harus ikut MPLS lagi, bergabung dengan siswa yang baru. Paham? Halo, jelas? Jadi MPLS itu hukumnya wajib diikuti oleh calon siswa selama 3 hari. Nah, mudah-mudahan selama 3 hari ini kalian sehat walafiat. Amin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 7 Tanjung Pandan pada hari ini Selasa 12 Juli 2022 secara resmi kita nyatakan dimulai. Terima kasih, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan